wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Para alim ulama, para asatid wal asatijah, keluarga besar Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang kita sama-sama hormati dan semoga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, jamaah salat subuh dan jamaah khalaqah subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang sangat dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sesuatu yang sangat-sangat besar, yaitu berupa hidayatut taufik. Dengan hidayatut taufik tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Sholat itu ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ada 5 waktu, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman berwaktu-waktu, yaitu waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, dan yang kelima adalah waktu subuh. Kemudian dari 5 waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memilih satu waktu yang terbaik dari 5 waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu waktu subuh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu subuh itu, wal fajar, demi waktu fajar, yakni demi waktu subuh. Kalau Allah sudah bersumpah dengan waktu subuh, berarti di dalam waktu subuh ini ada keistimewaan. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita istiqomah untuk sholat berjamaah di waktu subuh. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah masih memilih lagi dari waktu subuh, dari sholat dari hari ke hari, maka ada subuh yang terbaik, yaitu adalah subuh Jumat. Jadi subuh Jumat ini lebih baik daripada subuh-subuh yang ada di luar Jumat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam sholat itu
bacaan pahala dilipat ganda, bacaannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abah ingin sampaikan bahwa bacaan Al-Qur'an di luar sholat dan bacaan Al-Qur'an di dalam sholat pahalanya berbeda. Kalau bacaan Al-Qur'an di luar sholat, setiap satu huruf Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala 10 pahala. Akan tetapi ketika kita membaca Al-Qur'an, baik yang wajib maupun yang sunnah, di dalam sholat itu dilipat gandakan setiap satu huruf 100 kebaikan. Jadi kalau tadi kita membaca di dalam rokaat pertama saja, tidak usah dihitung rokaat kedua, membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat As-Sajdah, sempurna surat As-Sajdah tadi dibaca. Surat Al-Fatihah jumlahnya ada 109 ayat, sedangkan surat As-Sajdah 139 ayat, sedangkan surat As-Sajdah ada 1564 huruf. Surat Al-Fatihah ada 139 huruf dan surat As-Sajdah ada 1564 huruf. Kalau digabung surat Al-Fatihah dengan surat As-Sajdah, di mana surat Al-Fatihah 139 dan surat As-Sajdah 1564, 109 tambah 1564 jumlahnya berapa? 1073. 1700 kali 100 berapa? 17 berapa? 17. Coba diulang lagi. 109 ditambah 1564 dikali 100 berapa? Nah, artinya kita susah ngitung pahala yang Allah berikan baru pada bacaan surat saja. Apakah surat wajib seperti surat Al-Fatihah ataupun surat sunnah seperti surat As-Sajdah. Ditambah lagi bahwa kita pada saat itu harus sujud tilawah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap gerakan-gerakan sholat itu semuanya gerakan yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Gerakan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu gerakan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena di dalam takbiratul ihram itu ketika kita gerakan tangan ke atas, disedekapkan di atas dada, seperti Abah sering sampaikan, itu ada 3 makna. Yang pertama, diangkat kedua belah tangan itu sedang mengagungkan Allah. Yang kedua, diangkat kedua belah tangan bahwa kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah. Dan yang ketiga, angkat tangan berhadap-hadapannya kita dengan Allah sama sekali tidak terhalang
dengan selembar rambut pun, selembar benang pun. Artinya bahwa kita sedang berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ketika mendekat kepada hambanya, Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Qur'an, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat ilaihi kepada hambaku min hablil warid, daripada urat leher. Subhanallah. Artinya begitu dekat, sedekat-dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita. Ada yang lebih mendekatkan diri dari sekian gerakan-gerakan di dalam sholat adalah pada saat kita sujud. Pada saat kita sujud. Oleh karenanya pada saat sujud, ulama-ulama sering menambahkan bacaan dengan bacaan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau abah karena pengen panjang usia, pengen sehat jasad, dan pengen dileluasakan rezeki di akhir hayat, husnul khotimah, karena doa dalam sujud tentu harus singkat, tidak boleh seperti doa di luar sujud. Maka setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu abah baca biasa di sujud awal, kedua, ketiga. Tapi di sujud akhir tidak lagi 3 tapi ditambah 4 menjadi 7. Oleh karenanya sujudnya agak panjang. Kemudian dibaca doa tambahan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditambah lagi Allahumma tawwil umri wa sahih jasadi wa wasi' rizki wa khtim bis sa'adati ajali. Ya Allah, panjangkan usiaku, sehatkan jasadku, leluasakan rizkiku, matikan aku dalam keadaan bahagia. Makanya alhamdulillah udah 64 tahun masih gagah perkasa, karena menggunakan kedekatan kita pada saat sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Insyaallah boleh abah ijazahkan, Allahumma tawwil umri wa sahih jasadi wa wasi' rizki wa khtim bis sa'adati ajali. Panjangkan usiaku, sehatkan jasadku, leluasakan rizkiku, dan wafatkan aku dalam keadaan bahagia. Selesai nggak kira-kira? Umur panjang, jasad sehat, rizki leluasa, mati husnul khotimah. Kenapa matikan dalam keadaan bahagia? Karena ada orang yang mati dalam keadaan susah. Karena proses kematian seseorang itu diawali dengan datangnya malaikat Jibril alaihissalam. Datang kepada Fulan bin Fulan, kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengabarkan, wahai Fulan bin Fulan, aku ni Jibril, aku datang kepadamu ingin mengabarkan usia kamu sudah habis. Kata malaikat Jibril alaihissalam, engkau beruntung, diberikan usia yang cukup panjang, engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
diberikan kesehatan, engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah. Diberikan titipan harta, engkau tasarrufkan sesuai dengan kehendak Allah, diinfakkan, disodakohkan, dijariahkan, dizakatkan, dan berbagi kepada mereka yang berhak menerimanya. Tentu sebagai manusia engkau punya banyak dosa, engkau banyak istighfar kepada Allah, banyak tobat kepada Allah. Kata malaikat Jibril, aku ingin kabarkan kepadamu bagaimana gambaran kehidupanmu nanti setelah kematianmu di akhirat. Coba engkau tengok, kata malaikat Jibril salam, gambaran kehidupanmu di sayapku sebelah kanan. Maka malaikat Jibril membuka lebar sayapnya sebelah kanan malaikat Jibril. Di dalam sayap malaikat Jibril sebelah kanan ada gambaran kehidupan yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kenikmatan yang disebut dengan surga. Bisa dibayangkan keindahan surga itu 100%. 1%-nya adalah disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia. Kalau dunia saja sudah sebegini indahnya, bagaimana dengan yang 100%? Dunia ini 100%, surga 100%. Bisa dibayangkan. Maka si Fulan bin Fulan setelah melihat gambaran kehidupan di surga setelah kematiannya dalam sayap malaikat Jibril sebelah kanan, semula bahwa kematian sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang sesuatu yang sangat menakutkan, bukan menyakitkan, menakutkan. Maka setelah melihat gambaran kehidupan surga yang ada dalam sayap malaikat Jibril sebelah kanan, maka ia menjerit kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jeritannya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, segerakan kematian aku, segerakan kematian aku, segerakan kematian aku. Jadi kematian yang semula menakutkan berubah jadi sesuatu yang sangat menyenangkan karena gambaran dalam sayap malaikat Jibril. Oleh karenanya doanya wahtim bisa'adati ajali, akhiri dengan kebahagiaan ajal. Karena melihat gambaran kehidupan di surga yang ada dalam sayap malaikat Jibril sebelah kanan. Mudah-mudahan ini menjadi akhir kematian kita. Oleh karenanya doanya itu, Allahumma tawil umuri wa sahih jasadi wa wasi' rizki wa khtim bis sa'adati, akhiri akhir hayatku dengan kebahagiaan karena melihat gambaran kehidupan sorga di sayap sebelah kanan malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karenanya yang melihat dalam detik-detik kematiannya ke sebelah kanan, maka ini matinya mati husnul khotimah. Berbeda dengan Fulan bin Fulan yang satu lagi. Malaikat Jibril datang mengkabarkan kepada Fulan bin Fulan bahwa usia engkau sudah habis. Aku nih Jibril mengabarkan kepadamu, kamu diberikan usia yang cukup oleh Allah, tapi kamu sia-siakan. Diberikan titipan harta yang cukup, kamu sia-siakan. Di akhir hayat kamu masih lupa kamu untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, ke akhirat. Tidak lagi beristighfar, tidak bertobat, menumpuk dosa kamu. Kamu ingin tahu bagaimana gambaran kehidupan kamu di akhirat? Maka lihat, kata malaikat Jibril, gambaran kehidupanmu di sayapku sebelah kiri. Maka ia melihat ke sebelah kiri.
gambaran kehidupan yang sangat menyakitkan. Maka ia menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Tangguhkan ila ajalin qarib, dalam waktu sejenak saja. Dalam waktu sejenak itu akan aku jual rumahku, mobilku, sawahku, ladangku, seluruh harta kekayaan akan aku habiskan. Fa asaddaqu wa akum minas sholihin, akan aku habiskan, aku sedekahkan, sehingga aku tergolong sebagian orang yang soleh. Jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan pernah mengakhirkan ajal seseorang idza jaa ajaluha, apabila telah datang ajal. Di dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memundurkan dan memajukan walaupun setapak apabila telah datang ajal seseorang. Penyesalan tinggal penyesalan. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita istiqomah mengikuti sholat berjamaah subuh, dan lebih istiqomah lagi kita ikut sholat berjamaah subuh pada hari Jumat, karena sholat terbaik daripada sholat subuh adalah sholat subuh Jumat. Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bersyukur lagi Allah memberikan kekuatan, kesabaran kepada kita untuk memperpanjang iktikaf kita, insya Allah sampai dengan waktu Isra. Kasih tanda sama Abah kalau sudah sampai waktu Isra. Insya Allah batasan ngaji kita sampai dengan waktu Isra. Dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu tolabul ilmi. Tolabul ilmi pada pagi hari ini masih meneruskan pelajaran yang telah lalu, yaitu mengenai tauhid. Abah ingin ulang bahwa tauhid atau akidah itu dibagi kepada dua bagian. Yang pertama tauhid atau akidah uluhiyah. Yang kedua tauhid atau akidah nabawiyah. Akidah uluhiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama yang wajib pada Allah. Yang kedua yang mustahil pada Allah. Yang ketiga yang jaiz pada Allah. Yang wajib pada Allah ada 20, yang mustahil pada Allah ada 20, dan yang jaiz pada Allah ada 1. 20 tambah 20 tambah 1 41. Yang kedua tauhid atau akidah nabawiyah. Akidah nabawiyah terbagi kepada tiga bagian. Yang wajib pada Rasul, yang mustahil pada Rasul, yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Rasul ada 4, yang mustahil pada Rasul ada 4, yang jaiz pada Rasul ada 1. 4 tambah 4 tambah 1 menjadi 9. 41 tambah 9 jumlahnya 50. Ulama tauhid menyebutnya aqidatul khamsin. Maka aqidatul khamsin inilah yang akan dapat mengantarkan iman seseorang, yakin seseorang, dan makrifat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah,
kita sudah melewati akidah uluhiyah yang 20 sifat yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang jaiz. Ini alhamdulillah sudah kita lewati. Mudah-mudahan pelajaran tersebut menjadi ilmu kita semuanya dan kita dapat mengamalkannya. Kemudian berikutnya adalah tauhid nabawiyah. Tauhid sebagai penyempurna daripada tauhid uluhiyah. Karena sehebat apapun seseorang memiliki tauhid uluhiyah, akan tetapi tidak memiliki tauhid nabawiyah, maka tidak sah iman, yakin dan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari sananya syahadat kita disebutnya 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang telah mempelajari sifat 20 yang wajib pada Allah, yang mustahil pada Allah dan yang jaiz pada Allah, ia berarti telah bersahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini hebatnya ilmu tauhid. Padahal kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Mata kita tidak pernah melihat Allah. Telinga kita tidak pernah mendengar Allah. Tangan kita tidak pernah meraba Allah. Akan tetapi lewat ilmu tauhid, walaupun mata tidak pernah melihat Allah, telinga tidak pernah mendengar firman Allah, kemudian tangan tidak pernah meraba Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pelajaran itu seolah-olah kita telah bersaksi akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kehebatan ilmu tauhid yang mengantarkan kita untuk iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Rabbnya. Kita sadar bahwa mata ini datang dari Allah. Kemampuan melihat pada mata adalah dari Allah. Telinga datang dari Allah. Kemampuan mendengar pada telinga dari Allah. Hidung dari Allah. Kemampuan mencium wangi atau bau hidung adalah dari Allah. Lidah dari Allah. Kemampuan merasa sehingga 1001 rasa adalah datang dari Allah. Tangan dari Allah dapat mengerjakan segala hal sehingga dapat diselesaikan oleh dengan tangan adalah Allah yang memberikan kemampuannya. Kaki berjalan bahkan berlari, yang menciptakan kaki Allah, yang memberikan kemampuan berjalan berlari adalah Allah. Sehingga pada saat kita melihat, pada saat kita mendengar, pada saat kita mencium, bernapas, pada saat kita merasa, pada saat kita bekerja dengan tangan, pada saat kita berjalan dengan kaki bahkan berlari, maka kehadiran Allah nampak dalam diri kita. Itu yang disebut dengan syahadat. Tanpa Allah menciptakan mata, maka kita tidak punya mata. Tanpa Allah menciptakan telinga, kita tidak punya telinga. Tanpa Allah menciptakan hidung, kita tidak akan punya hidung. Tanpa Allah menciptakan lisan bibir, kita tidak akan punya lisan bibir. Tanpa Allah menciptakan tangan dan kaki, kita tidak akan punya tangan dan kaki. Maka kehadiran ini dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki menunjukkan akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru badan, ini baru diri kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Belum wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masih prolog. Kemarin sudah Abah sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari sekian umat manusia
ada 124.000 mereka yang disebut dengan para nabi dan para rasul. Kemudian dipilih lagi menjadi 313, mereka terdiri daripada para rasul. Dipilih lagi menjadi 25 yang wajib nama-namanya diketahui karena termaktub yang 25 dalam Al-Quran. Kemudian Allah pilih lagi menjadi 5 yang disebut dengan ulul azmi. Dari ulul azmi pun Allah memilih lagi yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, yang terakhir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing memiliki gelar, akan tetapi gelar yang paling tinggi adalah gelar yang Allah letakkan pada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak bahwa Nabi kita Muhammad SAW seorang Nabi yang kedudukannya paling tinggi daripada Nabi dan Rasul sebelumnya. Beliau mendapatkan gelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Imamul Anbiya wal Mursalin. Habis waktunya? Sudah habis? Sudah habis. Ini sesungguhnya ada 1 sampai 4 lagi yang ingin Abah ceritakan tentang Nabi, biar kita tahu Nabi kita itu seperti apa. Karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi tambahan iman yakin kita kepada Allah, tambahan iman yakin kita kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ujung-ujungnya bahwa keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dijadikan sosok sebagai uswah, qudwah hasanah, maka tidak ada qudwah dalam perjalanan hidup kita kecuali meniru beliau. Itulah maksud daripada bagaimana kita harus memiliki keyakinan kepada para nabi, para rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.